see the Lord. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Dan selamat pagi. Saudara harus mengerti sepenuhnya tentang hidup dalam Tuhan, sehingga perjalanan hidup kita itu begitu enak dan tidak repot, tidak merasa disusahkan. Sebab ikut Tuhan itu akan sangat dinikmati kalau kita mengerti langkah-langkahnya. Ya. Kapan kita tidak mengerti langkah-langkah ikut Tuhan itu dan tidak mengerjakan dengan baik, maka itu akan terasa repot buat kita. Itu akan terasa repot. Mulai dari pujian, mulai dari dengar firman, sampai terutama penyembahan. Anda tahu tidak? Semua yang namanya ibadah itu enak bila dilakukan dengan benar. Kalau kita tidak mengerti dengan baik dan tidak berusaha berulang-ulang untuk menempatkan posisi hati kita dan Roh Allah yang menolong kita, ibadah itu akan jadi membosankan dan membuat Anda tidak senang. Saya beritahu Anda, daging itu tidak pernah dia menyukai sesuatu yang berulang-ulang. Yang itu saja. Jadi kalau Anda memuji Tuhan dengan daging, Anda pasti bosan. Kalau sesuatu pujian itu dia menghiasi jiwa, Anda akan pertama nyanyi suka, jiwa Anda senang. Tapi kalau sudah dinyanyikan 100 kali, Anda akan bosan. Coba lihat lagu dunia. Kenapa ada orang bilang ini lagu lama? Itu ada lagu baru, dia ngetren, dia jadi peringkat 1. Kalau orang nyanyi lagu lama, orang bosan. Lagu buat Tuhan itu, kalau dinyanyikan dengan benar, biar dia berulang-ulang, dia tidak akan pernah disebut lagu lama. Dia akan selalu jadi baru. Dan dia tidak pernah membosankan. Tapi kalau kita mengikut Tuhan dari waktu ke waktu, kita tidak ada perubahan dari daging kepada roh. Itu yang membuat kita bosan ikut Tuhan. Lalu kemudian kita mulai menoleh ke dunia, dan daging itu bicara kepada kita. Dunia itu lebih enak. Dunia itu lebih diberkati. Itu suatu kesalahan besar. Kalau Anda membiarkan daging itu berbicara kepada Anda. Yang Anda coba hidup dengan Tuhan sampai menuju kepada kekekalan. Itu berbicara tentang Roh Allah yang tinggal dan ada padamu. Roma 8 mengatakan, kamu tidak akan hidup dalam daging, melainkan dalam Roh Allah. Jika memang dalam roh ya, Roh Allah itu diam di dalam kamu. Berarti ayat ini mengatakan bahwa Anda harus buat supaya Roh Allah itu diam di dalam Anda. Betul? Bagaimana cara Anda buat Roh Allah diam di dalam Anda? Anda harus lakukan. Anda harus belajar dengan baik. Karena nanti ikut Tuhan itu cuma bersifat sementara saja. Kemudian nanti 2-3 tahun kemudian, Anda merasa bosan dengan Tuhan. Dengan cara-caranya yang begitu-begitu saja. Saya beritahu Anda, Tuhan itu punya cara banyak. Lebih banyak daripada apa yang kau ketahui. Dan sangat menyegarkan engkau dan membuat engkau tidak akan bosan. Kalau engkau mau coba perhatikan yang lahir ya, lihat ciptaannya. Ciptaannya itu bervariasi dan sangat luar biasa.
Makanya mati-matian Anda harus memiliki roh Allah. Bagaimana dan berapapun harga yang kau harus bayar, engkau harus berjuang dapatkan roh Allah. Kalau tidak, engkau akan gugur di tengah jalan. Pasti akan gugur. Saya sendiri bilang Anda, saya paling takut kehilangan hadirat Tuhan. Begitu saya kehilangan hadirat Tuhan, cara melihat, cara merasa dari saya itu akan berbeda. Ketika saya dipenuhi dengan hadirat Tuhan, itu berbeda. Ketika Anda penuh dengan hadirat Tuhan, daging tidak dapat mempengaruhi Anda. Daging, Anda tahu tidak? Kenapa Anda merasa malas? Malas itu sama sekali tidak diciptakan oleh Roh Kudus. Bosan itu tidak pernah diciptakan oleh Roh Kudus. Itu daging. Saya bahkan ingin berkata kepada Tuhan, kepada Bapa di surga itu, saya ingin mengungkapkan sesuatu hal yang saya rasakan kepada beribu-ribu orang, bahkan berjuta-juta orang. Apa yang kau buat saya rasa? Karena saya tidak pernah merasakan malas bertemu Tuhan. Saya telah menemukan sesuatu hal yang membuat saya bisa berdoa lama sekali dan mengingini Tuhan tanpa batas. Tetapi saya melihat orang-orang di gereja-gereja itu, karena kami dulu pernah di gereja besar, jemaatnya 5.000-an, dan 5.000 pun tidak ada guna. Sebab saya melihat orang begitu kacau di situ. Tanpa roh Allah, Anda akan bosan ikut Tuhan. Anda akan terus berbuat dosa. Anda tidak bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Saya beritahu Anda bahwa saya sangat mengasihi Roh Kudus, Roh Allah dan hadiratnya. Saya tidak pernah berhenti berdoa. Saya bisa tahu kapan berhenti berdoa, daging itu akan memasukimu. Saya beritahu Anda, Roh Kudus punya hadirat, tapi daging juga punya hadirat. Anda mau tahu hadirat daging? Roh Kudus itu kalau dia datang, atau hadirat datang Anda, hadirat Allah datang, Anda akan merasakan dan menyadari akan Tuhan. Dan keilahian serta hal-hal adikodrati tentang Tuhan lebih dimengerti. Kita baca firman, lebih terbuka, diingatkan. Damai sejahtera datang, itu tanda-tanda hadirat Tuhan. Tapi Anda mau tahu tanda-tanda hadirat daging? Anda mau tahu? Anda mau tahu? Tiba-tiba Anda mulai rasa berpikiran yang lain tentang Tuhan. Anda mulai rasa tidak damai sejahtera. Itu tanda-tanda. Anda mulai rasa marah. Anda mulai rasa malas. Itu tanda-tanda hadirat daging. Kenapa Anda tidak bisa membaca itu? Anda mulai rasa hati gersang, tidak menentu. Itu tanda-tanda hadirat daging. Ketika engkau berdoa dan merasakan hadirat Tuhan, engkau rasa damai, hilang kekhawatiran. Dengar baik-baik. Ketika engkau khawatir, itu bukan Tuhan. Kalau Anda dalam daging, Anda dalam kesusahan, terus daging bilang begini, lihat mereka sana. Mereka bisa ketawa, kau tidak. Itu kesalahan besar. Saya ini lama mempelajari tentang itu. Jadi ketika saya mulai merasakan daging, saya langsung lompat cari hadirat Tuhan. Sebelum dia membenam saya dalam hadirat daging. Nanti saya kacau. Saya tidak bisa jadi gambar dan rupa Allah. Ada amin. Bahkan saya menyanyi pun tidak bisa. I see the Lord. I see the Lord.
lagu ini. Kalau Anda tidak nyanyi, hati-hati. Jiwa Anda akan berperan. Seperti minggu lalu masih ingat? Orang dunia itu nyanyi dengan jiwa. Kalau Anda menyanyi dengan jiwa perasaan Anda tidak beda menyanyi seperti orang dunia. Saya beritahu Anda, dengar baik-baik. Coba lihat saya sini. Hati itu takhta Allah. Hati itu takhta Allah. Perhatikan hatimu. Kalau engkau meninggikan Tuhan sangat tinggi di hatimu, dan tinggi sekali, maka akan lahir puji-pujian yang sangat disenangi Tuhan. Tapi, kalau di dalam hatimu ada urusan yang lebih penting daripada Tuhan, mengasihi keluarga lebih penting daripada Tuhan, maka hatimu tidak akan pernah menjadi takhta Tuhan. Makanya kalau engkau menyanyi, Tuhan itu sulit bertakhta di atas puji-pujian. Tapi kalau hatimu, engkau bentuk dia, engkau bawa dia, sampai dia betul-betul hanya untuk Tuhan. Jadi mezbahnya Tuhan. Begitu engkau memuji, hadirat itu langsung datang bertakhta di atas mezbah itu. Kenapa mezbah itu dibangun tinggi? Dia berhubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi. Anda tidak bisa membangun mezbah bagi Tuhan, itu terlalu rendah. Anda harus tahu bahwa yang ditinggikan dalam hidupmu itu Tuhan. Dan Anda tidak boleh tutup mata. Anda tidak boleh buat dia lebih rendah dari apapun juga. Sebab kalau demikian, engkau tidak akan bisa memuji Tuhan. Penyembahanmu tidak akan membuat Tuhan datang. Saya selalu berusaha membuat hati saya setinggi mungkin. Karena ketika hatimu tinggi sekali, begitu engkau duduk menyembah, Tuhan itu cepat sekali datang. Bukan merasakan dia begitu cepat. Tapi kalau oleh karena pekerjaan, oleh karena hal-hal lain, oleh karena keluarga, ada acara di Toraja, engkau tidak ibadah, engkau pergi. Suatu waktu, engkau dan saya secara pribadi harus belajar meninggikan Tuhan. Coba Anda belajar. Apa yang tidak engkau pelajari dan engkau tidak buat, itu tidak akan terbentuk sendiri di hati. Seperti saya katakan lalu, Pak. Firman Tuhan lalu katakan bahwa kenapa Yosua dan Kaleb itu bisa ikut Tuhan sepenuhnya? Kenapa hati orang bisa penuh? Penuh karena Tuhan, penuh dengan Tuhan. Sebelum Anda punya hati penuh, Anda harus mengerjakan apa yang namanya sungguh-sungguh, kan? Kesungguhan itu dibuat. Ketika kita sungguh-sungguh, kita mengerjakan kesungguhan itu mendatangkan kepenuhan di hati. Orang sungguh-sungguh belum tentu penuh. Tapi dari hati yang tidak sungguh-sungguh dibuat sungguh-sungguh, kesungguhan-kesungguhan yang kita kerjakan dari hari ke hari itu, di situ akan menimbulkan kepenuhan. Anda harus mengerti ini. Sama dengan mau membuat hati menjadi tinggi bagi Tuhan, bukan angkuh. Tinggi bagi Tuhan. Engkau harus bisa menggeserkan hal-hal yang datang, dua-dua sama penting. Tapi Anda harus tahu bahwa Allah itu lebih penting. Amin. Ketika engkau menggeserkan sesuatu yang kelihatan penting juga, disitulah engkau meninggikan hatimu buat Tuhan. Di situ hatimu akan menanjak buat Tuhan. Ketika engkau mengantuk, ketika engkau tidak berdaya, tapi engkau bangun dan engkau berdoa, engkau sedang mengangkat dan meninggikan hatimu bagi Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini, ketika mereka berdoa, Tuhan akan selalu datang dan dekat dengan mereka. Dan dia tidak pernah jauh dari orang-orang begini. Tapi ketika waktu engkau harus berdoa, engkau datang ibadah, engkau tidur, engkau mengurus urusan lain daripada ibadah,
itu sama dengan engkau merendahkan kedudukan Allah di hatimu. Dan lama-kelamaan hatimu akan keropos. Dan ketika engkau memuji Tuhan, pujian itu tidak akan membuat Allah bertahta di atasnya. Saya menjamin Anda, ketika Anda punya hati begitu tinggi, ada banyak hal yang akan terjadi denganmu. Saya beritahu Anda, kalau Tuhan itu dekat denganmu, kau akan melihat semua urusan hidupmu dikerjakannya. Hari Kamis waktu saya berdoa, waktu kita penyembahan. Sementara penyembahan saya sangat menikmati. Saya arahkan hati saya. Tiba-tiba suara Tuhan masuk di telinga saya. Berbicara kepada saya. Dengarkan ini. Ketika engkau mencapai sesuatu tingkatan di dalam roh, maka hidupmu nanti akan sepenuhnya dipelihara oleh Aku. Saya ulangi lagi. Saya sementara dalam penyembahan yang sangat diam dan tenang, saya mendengar dia berbicara. Ketika engkau mencari Aku, engkau masuk pada tingkatan tertentu, maka engkau hidupmu akan sepenuhnya dipelihara oleh Tuhan. Seperti kata firman Tuhan, lalu saya ingatkan firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Standar dari mencari dahulu kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya itu ada pada ketika engkau mencari, dan roh Allah itu melingkupi engkau terus. Itu standarnya. Engkau akan lihat permintaanmu mulai dari yang kecil sampai besar diberikannya kepadamu. Jangan engkau lalai membangun mezbah di rumah Tuhan. Jangan engkau lalai berdoa. Sebab Tuhan itu mengenal siapa kepunyaannya. Anda jangan percaya dengan pendeta-pendeta yang bicara begini. Kau lahir baru, kau masuk gereja, keluar gereja, tapi engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan tidak kenal engkau. Percayalah apa yang saya bilang. Karena saya pun pernah mengalami itu. Dan saya berdoa, saya tidak pernah yakin. Dan saya tidak pernah dapat yang besar-besar. Ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan, begitu saya berdoa, keyakinan itu sangat yakin bahwa saya dapat. Makanya saya mau berdoa. Kenapa orang rajin mau berdoa? Kenapa orang rajin mau meminta? Karena dia tahu bahwa Tuhan berikan. Ketika engkau tahu bahwa waktu engkau berdoa Tuhan berikan, engkau akan terus mau berdoa. Dan engkau akan terus mau meminta. Tetapi ketika engkau meminta 20 permintaan, jangan 21 saja tidak pernah dijawab, maka engkau akan takut meminta. Saya baca-baca tentang Daud. Ketika Daud pergi mengambil tabut perjanjian, diikuti oleh turunan imam. Dan selain turunan imam itu, yang ditentukan, tidak boleh pegang itu tabut. Anda pasti mati. Ketika mereka bawa, ada seseorang yang bernama Usa berdiri di samping tabut untuk berjaga-jaga. Sementara mereka bawa dengan hewan yang mengendarai kereta itu. Tiba-tiba ada jalan yang miring. Kemudian waktu miring, Usa pegang untuk menolong. Tuhan marah, Tuhan hantam dia mati di tempat. Padahal tujuannya itu menolong. Anda dengar? Lalu marahlah Daud setengah mati. Dan Daud bilang, seakan-akan dia mau marah sama Tuhan. Lalu dia bilang, singkirkan tabut ini dan jangan bawa ke kota Daud. Dan dia taruh di orang yang namanya Obed Edom, tidak salah itu. Dia taruh di situ. Nah, dia takut kepada Tuhan. Di situ dikatakan dia takut. Dia marah tapi dia takut. Karena dia tahu bahwa orang ini tujuannya menolong.
Tapi dengar baik-baik. Itu yang saya katakan, beda antara perintah Tuhan dan perintah agama. Itu bisa dirubah-rubah. Perintah Tuhan nyanda kuat. Tidak bisa main-main. Kalau dibilang imam-imam, usah disambar Tuhan mati. Dan kemudian Anda perhatikan, ketika mereka taruh di orang Obed-Edom itu, sudah tahu dia diberkati. Dia diberkati, lalu orang datang memberitahukan, Raja Daud, orang yang di tempat rumahnya ditaruh tabut perjanjian itu, sangat diberkati. Daud bilang, ya, kalau begitu ambil itu tabut. Ambil itu tabut, sebab tabut itu memberkati. Dia perintahkan orang ramai-ramai datang. Saudara tahu, dia perintahkan imam-imam datang dan semua orang bersorak-sorai membawa itu tabut. Karena Daud bilang, ternyata tabut memberkati. Oh, ambil dia. Dan saudara lihat, setiap 6 langkah, saya baca itu, setiap 6 langkah dipotonglah seekor lembu dan kambing. Nah, bayangkan dari kota itu orang ke kota Daud itu jauh. Berapa banyak binatang dipotong itu. Berapa banyak, saya tidak pernah hitung meternya. Tapi itu kiloan meter. Dan dibilang apa? Setiap 6 langkah, stop, potong. Jalan lagi. 6 langkah, potong. Anda tahu itu berapa banyak yang dipotong? Jika Roh Allah ada padamu, dan engkau membuat dia hadir dalam hidupmu, seperti tabut perjanjian itu, engkau akan kaget-kaget melihat hal-hal yang tidak pernah diberkati, terberkati juga. Dan dulunya engkau kerja dengan tangan sendiri, engkau berusaha setengah mati, ini semua diberkati. Ada amin? Dan saya mau mengatakan kepada Anda, jika engkau bisa menemukan hadirat Tuhan dan membuat Roh Allah itu tinggal dalam hidupmu, maka engkau akan melihat berkat yang tidak pernah engkau lihat. Engkau akan melihat yang dulu mati dan penat akan hidup. Yang dulu tidak tenang akan tenang. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, engkau akan riang gembira. Jadi, perhatikan apa yang saya katakan buat Anda hari ini. Kalau engkau belum memperoleh Tuhan, apa yang kau rasa? Berkat itu jauh, perasaan malas, tidak damai, tidak ada ketenangan. Semua yang jenisnya daging itu engkau rasa. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita disuruh kejar, kita disuruh cari sampai engkau dapati. Maka engkau akan melihat, ketika engkau mendapati Tuhan, semua akan ditambahkan bagimu. Makanya Daud bilang, tidak kusangka ternyata. Dengar baik-baik. Dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. Dengar baik-baik. Allah itu kudus. Anda dan saya tidak bisa bilang begini, saya dekat dengan Tuhan. Tapi tanpa kekudusan itu tidak bisa. Engkau hidup dalam daging, perhatikan ini. Engkau akan bilang begini, Tuhan, kudus itu susah sekali. Bahkan kita bilang begini, buat dosa-dosa kecil saja dah, tidak apa-apa. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Saya mau tanya Anda, kalau engkau pakai baju putih, maukah engkau ada seseorang datang taruh ujung tinta di bajumu?
Kalau pakai baju hitam kayak itu, biar ditumpahi tinta pun tidak kelihatan. Tapi kalau Anda pakai baju putih, setitik saja itu kelihatan. Dengar baik-baik. Hidup kudus bagi Tuhan itu tidak susah. Itu cuma karena engkau tidak mengerti caranya. Itu cuma karena engkau tidak mengerti caranya. Kalau engkau jarang berdoa, engkau jarang menghampiri takhta kekudusannya, jelas engkau tidak akan bisa hidup kudus. Itu tidak mungkin bagimu. Itu tidak mungkin. Dekat dengan Tuhan itu tidak bisa tanpa kekudusan. Firman Tuhan bilang, barang siapa suci hatinya, dia akan melihat Allah. Dan dengar baik-baik. Ketika engkau berjuang, dan pada akhirnya engkau ketemu Tuhan, saya beritahu, pikiranmu akan berubah. Dengar baik-baik ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika engkau dalam daging, banyak jajahan di pikiran. Banyak jajahan di perasaan. Jajahan apa? Kemiskinan, ketidakmampuan. Begini saya. Begini saya. Tidak ada perubahan. Itu perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berada di luar roh Allah atau di dalam daging. Daging itu kan dia suka mengandalkan kekuatannya. Ketika dia tidak bisa melakukan, langsung dia malas, bosan, stres, pulang gantung diri. Selesai. Saya bilang Anda perhatikan saya mau memberitahukan satu statement yang harus Anda tangkap seumur hidup Anda. Dengar baik-baik, lihat saya sini. Lihat, semua jangan nengok ke tempat lain. Saya tanya Anda, kenapa ketika Anda berdoa 1 jam, 2 jam, bahkan belum 2 jam lah. 2 jam itu terlalu lama. 1 jam, sebelum 1 jam, 1,5 jam. Lalu tiba-tiba Anda mulai rasa bosan di hati. Anda rasa penat, lalu Anda berhenti. Saya mau tanya Anda, sudah berdoa 1,5 jam, ya tak? Mau lebih, tiba-tiba di dalam hati bilang cukup stop Yang saya mau tanya Anda, yang bicara itu siapa? Yang membuat Anda stop pada 1,5 jam itu siapa? Menurut Anda itu siapa? Ketika Anda berdoa 1,5 jam, bahkan mau 2 jam, Anda mengantuk. Anda merasa penat. Yang buat itu siapa? Daging atau roh? Saya mau tanya, kalau Anda bilang daging, kenapa daging bisa hadir ketika engkau berdoa begitu lama? Kenapa Anda berdoa begitu lama? Daging bisa berbicara bagi Anda. Saya beritahu Anda, ketika engkau menemukan roh Allah, roh itu tidak pernah menyuruh Anda berhenti. Roh itu, dia selalu begini. Dia selalu memperlihatkan engkau tempat yang jauh. Dan dia selalu memperlihatkan engkau ketidakpuasan akan Tuhan yang engkau harus raih. Roh itu dia selalu menimbulkan rasa haus dan lapar yang tidak pernah berhenti. Itu pekerjaan roh. Ketika engkau menemukan roh Allah, sudah menemukan roh Allah,
engkau takkan berhenti sampai engkau puas. Tapi kalau engkau berdoa sudah 1,5 jam, 2 jam, bahkan 2 jam setengah, bahkan mungkin 3 jam. Tapi engkau selalu rasa ingin berhenti. Itu tandanya bukan roh Allah. Engkau telah salah berdoa. Ketika seseorang menemukan roh Allah, Anda lihat, roh Allah itu membuat doa itu enak sekali. Saya kalau berdoa, saya tunggui roh Allah. Anda tahu, saya tidak berdoa macam-macam. Saya kalau berdoa pertama begini, Anda perhatikan. Saya duduk dulu, kecuali saya lihat saya sudah penuh sekali. Saya duduk dulu, saya koreksi baik-baik, saya tenang. Kemudian saya mulai bahasa roh kecil-kecil, sambil berfokus. Terus saya bahasa roh. Terus saya bahasa roh. Terus. Dan saya mulai lihat tanda-tanda hadirat Tuhan. Dia datang. Dia mulai datang dan gerakan-gerakannya itu kita lihat dan kita kenal. Begitu dia datang, disitulah saya mulai berdoa. Anda coba berdoa tanpa mengerti berdoa. Anda berdoa setelah 1,5 jam, lalu dari dalam hati bilang, stop, capek mi saya. Itu karena Anda berdoa tanpa hadirat Tuhan. Makanya kalau berdoa itu, tunggui Tuhan. Pasrah dulu, pelan-pelan. Jangan coba bikin macam-macam. Pelan-pelan. Ada kegelisahan, kuasai. Terus, basro. Anda akan rasa dia datang. Dia menyentuh kaki-kakimu, tubuhmu. Ada urapan, tanda-tanda urapan hadir. Anda mulai masuk dalam hadirat. Wah. Tubuh itu ringan. 2 jam itu tak terasa. Cepat sekali. Dan dia mulai melahirkan rasa haus dan lapar akan Tuhan itu kuat sekali. Rindu tidak berhenti-berhenti. Nanti ketika Anda harus berhenti, itu karena Anda puas. Oke? Bukan karena capek deh. Sakit. Kaki letih. Telami. Oke? Anda setuju dengan saya? Itu doa nikmat sekali. Saya kalau dalam hadirat saya suka tarik nafas. Kekudusan dan roh Allah itu bisa Anda rasakan. Saya kalau baca buku-buku tentang Musa kekudusan, saya punya tangan langsung pegang-pegang. I see the Lord. I see the Lord. Oke, itu sangat enak. Anda berdoa itu mesti tenang, jangan terburu-buru. Saya beritahu Anda, semakin engkau rajin berdoa, Tuhan atau Roh Kudus itu, Dia menuntun engkau dari tidak karu-karuan berdoa, sampai engkau akan berdoa betul-betul sempurna. Dan engkau sangat mengasihi Dia. Engkau akan terus mau mencari wajahnya. Dan engkau tidak akan berhenti-henti cari wajahnya.
Oke? Anda tanggap ini? Pulanglah. Dan nanti coba bikin rumah. Pertama engkau berdoa, engkau pasti tidak karuan. Pasti tidak karuan. Seperti kemarin kita bicara iman kan. Kalau Tuhan mau membawa engkau untuk percaya kepada Dia, Dia mulai ambil satu-satu yang kau anggap itu Tuhan. Peganganmu Dia cabutnya. Sampai kau bilang begini, waktu aku belum ikut engkau, aku begitu diberkati. Itu bukan berkat Tuhan. Tapi sekarang kenapa waktu ikut engkau, aku tambah miskin? Bukan kau tambah miskin. Kau sedang diajar. Dunia memberkatimu, kekuatanmu memberkatimu, kepintaranmu memberkatimu, itu terbatas. Tapi berkat Tuhan itu tak terbatas. Tuhan tuh mau Dia memberkati engkau. Karena kalau Dia memberkatimu, engkau akan tak bangka-bangka. Kaget! Hah? Ini kok bisa? Hah? Itu kok bisa? Ya. Tapi memang masa-masa belajar begitu stres. Bagaimana jalannya ini Tuhan? Bagaimana cara meminta? Kita ini semua dengar firman Tuhan bilang apa? Kita ini orang berhutang, tapi bukan berhutang kepada daging, tapi kepada surga. Kita ini telah dibayar lunas. Dari cara hidup kita itu harus berubah. Mulai dari tingkah laku, cara hidup, sampai memperoleh sesuatu harus berubah total. Kalian lihat, saudara lihat bangsa ini. Saya kalau lihat di TV, saya lihat orang anggota DPR, anggota inilah, rubah-rubah, pilkada, hari ini, besok, dan seterusnya. Saya melihat begini, tidak ada anak Tuhan yang seperti Daniel, Yusuf. Karena ternyata kita temukan, tidak ada anak Tuhan yang cukup matang, yang mengambil ketetapan seperti Daniel, 3 kali sehari berdoa, untuk dipilih Tuhan naik ke atas. Anda dengar? Kalau Tuhan memilih engkau, kau akan merubah dunia ini. Ada amin? Tapi kalau hari ini engkau tidak mengambil keputusan untuk tidak menajiskan diri dan mematangkan hidupmu, maka orang dunia akan memimpin engkau dan membakar gerejamu. Anda harus hari ini diurapi untuk memimpin bangsa ini. Dan Anda harus berani hidup kudus bagi Tuhan. Anda harus berani menghadap takhta-Nya. Supaya perintah yang turun atas bangsa ini itu berdasarkan perintah Tuhan. Amin. Tuhan yang kau sembah, yang benar-benar Tuhan. Saya akan keluar dari gereja untuk menuju kepada pemerintahan. Itu perintah Tuhan buat saya. Harus ada orang yang kudus. Seperti Musa. Baru Tuhan bisa berdiri mendampingi bangsa Israel. Tuhan tidak akan mendampingi pemimpin-pemimpin yang tidak kudus. Begitu pun Anda. Anda dengar? Kekudusan itu susah. Tapi ingat, susah bagi daging. Firman Tuhan dalam suratan Yohanes mengatakan,
perintah yang diberikan kepadamu bukanlah perintah yang sukar. Tidak sukar. Ketika saya memulai sesuatu, Tuhan menyucikan saya berteriak, saya stres. Tapi, setelah itu saya memahami, dan saya bilang, itu baik. Kalau Tuhan belum menguduskan engkau, kau akan menyukai daging. Tapi kalau Tuhan menyucikan engkau, kau akan tahu bahwa daging itu tidak enak. I see the Lord. Ketika-ketika. I see the Lord. Anda tahu, Tuhan itu, Dia tidak pernah Anda bisa lihat Dia di tempat-tempat yang rendah. Anda akan bisa melihat Dia nyata di tempat-tempat yang tinggi, ditinggikan Dia. Gereja-gereja yang membiarkan anak-anak muda maksiat. Yang keluar dari gereja ini ada 3 kalinya. Karena dengar baik-baik, saya mempertahankan Tuhan bukan manusia. Kalau banyak manusia tidak ada Tuhan, tidak ada guna. Saya beritahu Anda, Tuhan itu Dia selalu ada di tempat di mana ada kekudusan dan Dia ditinggikan. Musa, ketika dia memimpin bangsa Israel, Anda sudah pernah dengar kan? Tuhan bilang, aku akan mengutus malaikat. Musa bilang, tidak. Kalau malaikatmu yang kau utus, maka kami tidak akan berjalan. Tapi ingat, Tuhan bilang begini, baik, tapi ingat, kalau aku ada di tengah bangsa itu, sesaat saja aku akan memukul mereka, sebab bangsa ini tegar tengkuk. Jadi dengar baik-baik. Kalau Anda melihat tanda-tanda Tuhan ada di sini, Anda harus jaga kekudusan. Jangan Anda perbiasakan diri seperti gereja-gereja yang lain. Anak-anak mudanya boleh pacaran sembarang-sembarang, di sini tidak boleh. Saya kasih keluar Anda. Mati-mati engkau tidak boleh pacaran sampai Tuhan yang menentukan pasanganmu. Standar saya itu tidak setinggi standar Paulus. Paulus punya standar itu sampai tidak menikah. Makanya dia bilang, baik kalau kawin, lebih baik kalau tidak kawin. Betul? Saya berdoa, dari yang sedikit ini akan saya bangun tiang-tiang buat Tuhan. Sampai akan saya dapati perempuan-perempuan yang tidak mau menikah karena terlalu mencintai Tuhan. Para laki-laki yang terlalu mencintai Tuhan sampai berkata, aku tidak akan menikah. Aku akan melayani Tuhan seumur hidupku. Dan itu sudah saya lihat. Tuhan sedang membangun sesuatu untuk saya lihat. Dan engkau, ketika engkau temukan itu, engkau
tahu apa itu surga? Ketika orang Yahudi bilang begini, Guru atau Tuhan, kalau seandainya ada satu perempuan meninggal, kemudian dia kan harus diberikan buat adik daripada laki-laki ini untuk bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi menikah dengan dia. Kemudian dia juga mati. Kemudian ada adiknya, kawin lagi dan seterusnya. Kemudian ketika mereka mati, nanti di surga siapa yang kawin dengan dia? Tuhan bilang apa? Sesat pikiranmu. Di surga itu tidak ada kawin mengawinkan. Dan saya beritahu kepada Anda, Paulus telah menemukan cara tidak kawin mengawinkan di surga itu. Dan dia turunkan ke dalam hidupnya. Sehingga sampai akhir hidupnya dia tidak pernah kawin. Dan saya bilang buat Anda, kalau engkau menemukan hadirat Allah, memeliharanya terus menerus, keinginan menikahmu akan hilang. Hilang. Lale-lalemu itu hilang. Makanya saya bilang sama Lius, banyak kau berdoa. Di dalam daging orang muda itu banyak hawa nafsu. Orang muda ini banyak daging nafsu ini. Coba kau taruh perempuan satu di situ yang seksi, langsung kayak anjing liar. Di dalam daging orang muda itu banyak hawa nafsu jahat. Jadi saya sendiri tidak berani dengan saya punya daging. Saya selalu bawa dia ke hadirat, penuhkan dia dengan roh. Suatu waktu saya dapati ajaran yang seperti yang dialami oleh Musa. Ketika hari ketiga mereka mau bertemu Tuhan, Tuhan bilang begini, kuduskan dirimu. Dan tidak ada seorang pun boleh bersetubuh suami istri. Saya baca itu, saya bilang begini, hah? Itu kan kudus. Tapi ketika saya menemukan hadirat Tuhan seperti itu, penuh sekali. Nah itu yang terjadi atas saya. Saya juga punya keinginan itu. Tiba-tiba ketika penuh sekali, Roh Allah berkata, tidak boleh. Jangan lakukan itu. Baru saya memahami hukum Musa itu. Saya bilang begini, alangkah baiknya jika saya bunuh terus. Cuma mempertahankan hadirat ruang Maha Kudus itu susah sekali. Susah lama. Kecuali saya pergi ke Malino duduk sendiri. Dan kalau saya ada berada di samping orang-orang yang tidak taat itu, saya punya urapan dan hadirat bocor, tanduk muncul. Dan itu benar. Coba Anda berdoa terus sampai Anda menemukan hadirat Tuhan. Anda lihat. Kekudusan itu, dia tuh bukan masalah dosa ya. Saya bilang Anda, bukan masalah dosa. Yang namanya daging walaupun itu kudus, tidak boleh. Hubungan suami istri pun, ketika Tuhan baru ketemu dengan engkau dalam hadirat ruang Maha Kudus itu, padahal itu kan diberkati kudus, tidak boleh. Di situ saya memahami, astaga, Engkau indah sekali Tuhan, indah sekali. Ini saya bicara, tapi kalau engkau masuk di situ, halo Nancy, banyak daging lemah ya. Ini harus dicelup lama.
Nanti otakmu yang miring-miring bercabang-cabang itu lurus. Saya beritahu Anda, kenapa Anda punya pikiran suka bercabang, suka kacau, tidak pernah lurus satu arah. Kalau duduk-duduk di pikiran lari, hati kacau, kenapa? Itu karena jiwa yang tidak dijamah oleh Roh Allah. Kalau Roh Allah menjamah, hatimu tuh lurus, pikiran tidak jadi macam-macam, tenang. Jadi kalau pikiranmu kacau, datang ke hadirat Tuhan atau nyanyi puji-pujian. Orang kalau terbiasa hatinya tinggi buat Tuhan, biar dia tidak masuk berdoa, dia nyanyi saja. Dia nyanyi saja. Pujian itu toh mampu bikin dia punya pikiran lurus. Nyanyi saja. Dan dengar, puji-pujian itu ada pemilihan-pemilihan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Tapi kalau hidup kita tidak sesuai, nyanyikan pujian ini. Tapi kalau Anda mau bangkitkan hati, Anda merasa Tuhan cepat, Anda tidak boleh nyanyi pujian ini. Pujian ini cuma berbicara tentang ku telah mati, mengingatkan kita. Tapi kalau Anda nyanyi pujian yang mengundang kekudusan Allah atau melihat Allah seperti tadi, pujian ini bagus. Pujian ini enak. Kalau nyanyikan, kekudusan itu cepat sekali masuk kan. Ketika engkau merasakan sesuatu yang menggoncang pikiran hati, nyanyikan pujian-pujian. Dan kalau engkau terbiasa, dengar ya, kadang-kadang ada waktu tertentu kita tidak bisa berdoa untuk mengembalikan posisi normal kita kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita sudah terlatih meninggikan Tuhan, semua pujian yang kau naikkan itu akan selalu meninggikan Tuhan. Dan itu akan selalu mendatangkan Tuhan kepadamu, dimanapun engkau berada. Saya kalau duduk-duduk, biar duduk di rumah di mana lagi. Dengar baik-baik. Anda harus pelihara hadirat. Ketenangan ilahi itu ketenangan di dalam kita itu tidak bisa kita ciptakan terlalu dalam.
yang bikin kita tenang dalam sekali itu hadirat atau roh Allah yang ada pada kita. Jadi kalau kita sangat tenang, kalau kita tenang biasa itu tenang diri kita sendiri. Tapi hadirat Allah yang kita peroleh ketika kita suka menyembah Tuhan, itu dia akan membuat kita tenang dalam sekali. Jadi waktu Anda diam saja, itu Anda betul-betul melihat Tuhan. Di mana saja, begitu Anda diam dan Anda tenang, roh Allah tahu bahwa engkau sedang mengundang Tuhan. Tiba-tiba Anda mulai rasakan urapan-urapan mulai bergerak. Anda mulai nyanyi. Elohim, dan Tuhan itu menghiasimu. Oke. Dengar, setiap tindakan yang salah, setiap iman yang salah, saya bisa bilang iman itu salah. Kalau kau bangun rumah terlalu jauh, itu iman yang salah. Itu iman yang salah. Saya selalu dapat banyak pelajaran. Bahkan dari saya, dari istri saya juga. Ketika saya mau beli sesuatu itu mahal, Tuhan bilang beli yang mahal sekali. Ketika saya mau yang biasa-biasa, Tuhan bilang ambil yang di atas. Roh Allah itu, dia selalu ketika engkau memuliakan dia melalui hidupmu yang kudus itu, dia selalu memberi engkau barang-barang yang berharga. Yang bukan cukup mahal, tapi yang sangat mahal. Sehingga saya berani mengatakan bahwa itu iman yang salah. Kenapa? Anda mengimani rumah di pinggiran kota yang terlalu jauh. Itu saya bilang memalukan Tuhan. Saya harus berani bilang begini. Saya beli rumah di tengah kota. Atau beli rumah di daerah-daerah yang mahal. Karena Tuhan pasti memberkati saya. Pak Hari dan Ibu Hari, lihat sini. Jangan baca firman Tuhan terlalu sedikit. Jangan berdoa terlalu sedikit. Yang bisa membuat kita meminta dan tahu bahwa Tuhan berikan dan tahu bahwa Tuhan itu memberkati, itu hadirat Tuhan. Roh Kudus itu kalau dia lingkupi kita, dia memberitahukan kepada kita bahwa engkau layak punya rumah besar. Minta Bapa pasti kasih. Tapi ketika roh Allah itu keluar daripadamu, engkau akan takut meminta. Dan engkau rasa hanya bisa meminta yang kecil. Karena yang bekerja itu bukan roh Allah. Itu dirimu dan akalmu yang berpikir dengan kemampuan. Oke. Semakin Tuhan melingkupimu, engkau akan tahu ada sesuatu yang besar disediakan bagimu yang tidak pernah engkau pikir, yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu disediakan Tuhan bagimu. Ada tangkapnya. Kalau engkau tidak punya roh Allah, engkau akan jatuh miskin. Engkau akan melarat. Engkau akan hidup dalam pikiranmu sendiri. Kalau roh Allah tidak melingkupimu, engkau tidak punya dia, maka engkau akan jatuh miskin. Engkau akan tetap miskin. Engkau akan tidak punya apa-apa. Engkau akan merasa tidak mampu. Tapi roh Allah, kalau engkau kejar dia dan dia melingkupimu dan dia tinggal di dalammu,
Dia akan berbicara kepadamu dan dia akan memberi engkau kemampuan untuk tahu bahwa engkau bisa punya sesuatu yang sangat besar dari Tuhan. Dia akan memberi engkau roh kemerdekaan dan dia akan melemparkan kuk daripadamu. Dia akan melepaskan engkau dari roh kemiskinan dan dia akan memberikan engkau roh kemerdekaan. Saya suka roh Allah. Dia selalu membuat engkau bisa percaya dan tenang. Dia siripka. Selesaikan dengan Tuhan. Kalau tidak kau akan menangis terus. Berdoa mati-matian. Berdoa mati-matian. Kalian kan, kita kan rata-rata belum belajar mengenal Roh Kudus. Rata-rata kita masih anggap Tuhan samping-samping, sedikit-sedikit. Kapan engkau menemukan Dia dengan benar? Kau tidak akan pernah mau keluar. Lihat tuh Musa. Musa sampai Tuhan bilang begini. Kalau aku ada di antara mereka, sesaat saja aku akan musnahkan bangsa ini. Apa Musa bikin? Dia cari akal. Musa itu hebat. Dia punya akal tuh, akal budi dari Roh Kudus. Dia pergi bangun berkemah tuh di luar. Dia dalam hati ini, saya bahasakan saya dulu, farek dengan itu bangsa. Yang penting Tuhan harus ada. Dia buat jauh dari perkemahan. Orang itu kalau ingin Tuhan, ada saja akal budinya. Dia buat di luar, farek dengan kamu. Kenapa? Ketika engkau hidup dekat dengan Tuhan, hidupmu itu sehat, sempurna rohani. Oke? Mari saya ajak Anda. Mari saya ajak Anda. Saya dari tadi sudah buka nih ayat, tapi saya tidak pernah baca. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Biarkan Anda begitu. Jangan Anda bergerak. Anda di situ saja. Nanti saya baca. Jangan Anda bergerak. Yohanes 16. Jangan Anda bergerak. Pekerjaan penghibur. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku. Waktu Tuhan Yesus ada di bumi, mereka tidak percaya. Dan Roh Kudus itu akan datang dan Dia menginsafkan. Makanya saya beberapa waktu lalu katakan buat Anda, ketika Anda dilingkupi oleh Roh Allah atau hadirat Allah, Anda akan sadar akan Tuhan. Dan Anda akan tahu ini dosa dan harus dijauhi. Tetapi ketika hadirat Allah atau Roh Kudus tidak ada padamu, Anda tidak akan sadar akan Tuhan. Dan Anda tidak takut dengan dosa. Dengar, daging itu membuat Anda tidak takut berbuat dosa. Bahkan neraka pun Anda tidak takut. Tapi tahukah Anda, ketika Anda ada di sana, Anda sadar dan terlambat. Jadi supaya kita sadar akan Tuhan, kita harus terus penuh dengan Roh Allah. Tiap-tiap waktu.
Pelajaran ini susah dan sukar. Tapi engkau harus buat. Karena masuk kerajaan surga itu kata firman Tuhan. Banyak orang berusaha tapi tidak mendapatkannya. Banyak orang berjuang. Tapi hanya sedikit yang masuk. Berjuang sedikit. Berusaha tidak mendapatkan. Tidak berjuang. Yang berjuang saya sedikit. Apalagi cuma berusaha. Anda jangan berusaha berdoa. Anda harus berjuang. Sebab kalau tanpa Roh Allah yang diutus Bapa, Roh Allah itu dia yang membawa kita untuk mengenal Tuhan. Dia yang membawa kita untuk sampai ke hadirat Tuhan. Makanya saya katakan tadi, Roh Allah itu membuat kita tidak pernah puas dan berhenti dengan Tuhan. Yang membuat Anda bosan dan berhenti pakai waktu, itu daging. Ketika Roh Allah membawa engkau menemukan hadirat Tuhan, engkau tidak akan pernah rasa bosan dan capek. Bahkan ketika engkau keluar, engkau sangat penuh dan meluap. Engkau butuh Roh Allah. Sangat. Engkau sangat membutuhkan Dia. Karena itu pengganti Yesus. Dia menginsafkan dunia. Bahkan Tuhan Yesus bilang, karena mereka tidak percaya kepada Aku, berarti hanya Roh Kudus yang sanggup. Yesus pun tidak sanggup. Roh Kudus itu yang sanggup. Ketika engkau dilingkupi oleh hadirat Tuhan, oleh urapan Roh Kudus, oleh Roh Kudus yang tinggal dalammu, engkau senantiasa akan sadar akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan ada di dalammu. Dan engkau senantiasa mau bikin apa-apa takut. Karena engkau tahu ada Dia yang melihat. Tapi begitu Roh Allah tinggalkan engkau, engkau tidak pelihara, engkau tidak jaga, maka dosa akan masuk. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sebelum saya tutup, saya memberitahukan satu rahasia kepada Anda tentang doa. Lihat saya. Lihat saya baik-baik. Ketika engkau berdoa, engkau naik terus ke atas, Roh Kudus akan membimbing dan memimpin engkau untuk menggapai dan masuk ke dalam ruang yang paling sakral. Ruang yang paling kudus yang namanya ruang Maha Kudus. Di situ, engkau betul-betul dibersihkan oleh daging dan semua dosa. Dengar baik-baik. Tapi, perhatikan baik-baik. Iblis itu, dia seperti kaki begatal begitu. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia selalu membuat sesuatu hal yang membuat engkau melorot ke bawah. Tergelincir ke bawah. Jadi, perhatikan. Ketika engkau berada di hadirat Tuhan di tingkatan yang ke atas di dalam doamu, penyembahan, Roh Kudus akan berbicara kepadamu dan terus membawa engkau ke atas, memberi rasa tidak puas, memberi rasa terus mau mengejar Tuhan. Haus dan lapar dan akan kebenaran akan terjadi atas hatimu, atas hidupmu. Kemudian rindu akan Allah itu terus akan ada padamu. Itu kalau engkau di atas. Tapi kalau engkau coba-coba tidak berdoa, kurangi doa, engkau tergelincir ke bawah. Nah, dengarkan ini. Kalau tadi di atas, engkau bisa mendengarkan suara Allah yang terus berbicara kepadamu dalam berbagai bentuk yang membuat engkau hidup dan semangat dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau turun ke bawah, ada juga suara yang datang. Perhatikan ini baik-baik.
Supaya jangan ada coba-coba turun ke bawah. Begitu engkau tidak berdoa baik-baik, engkau tergelincir ke bawah, ada satu suara lain yang bukan suara Roh Kudus yang akan berbicara kepadamu. Namanya apa? Suara daging. Makanya saya bilang buat Anda, ketika Anda tergelincir ke bawah, ada suara yang bilang begini, percuma kau berdoa, percuma kau berdoa. Kau tidak akan dijamah, tidak ada gunanya. Percayalah, saya sudah mengalami dan lewati ini. Untuk apa kau berdoa lama-lama, buang waktu? Kalau dia mulai bereaksi, dia bikin engkau sampai engkau malas berdoa. Jadi saya ingatkan Anda, kalau hari ini engkau sedang berdoa bagus, apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Kalau tidak, seperti ketika engkau di atas, ada suara yang membuat engkau naik ke atas. Tetapi ketika engkau di bawah, ada suara yang membuat engkau turun lebih ke bawah. Dan saya bilang buat Anda, roh punya suara, daging juga punya. Jadi hati-hati. Saya mau tanya Anda, coba jangan Anda lihat tidak ada artis yang lewat. Saya mau tanya Anda, berapa banyak di antara saudara yang saat ini berdoa dan merasakan ada suara bilang begini, jam mau kau berdoa lama-lama, tidak ada gunanya. Kalau berdoa lama-lama juga kau tidak bisa tembus. Atau suara lain-lain seperti coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Jangan malu, jangan malu. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan terus. Saya beritahu kalian, saya juga kalau berdoa di area kalian, saya juga pemalas. Makanya kita itu belajar sampai kita kenal itu Tuhan, supaya waktu kita berdoa itu, biasa kan kita paksa. Itu tidak salah. Semua gerakan yang ada buat tidak salah. Mau angkat tangan, angkat kaki sebelah tidak boleh. Anda boleh bikin terserah. Tapi saya ingatkan Anda, semakin engkau ikut Tuhan, Roh Kudus itu akan mengajar engkau untuk kesempurnaan. Saya punya cara selalu kalau saya berdoa itu, saya duduk diam. Saya tidak tahu acaranya. Ya, saya bahasa roh kecil-kecil. Saya tidak mau paksa daging. Daging itu kalau paksa nanti dia bicara. Tidak ada gunanya kau berdoa. Hus, diam. Hus, diam kau. Dia selalu bicara. Betul. Ada satu rahasia lagi saya mau bilang buat Anda. Dengarkan daging punya kerja itu begini. Ketika engkau berdoa main-main, dan dia tidak ketemu roh Allah, dia masuk. Dia masuk itu. Dia akan masuk. Jadi, hari-hari harus penuh Roh Kudus. Kalau tidak akan bicara kepadamu, dia akan membawamu kemana-mana saja. Dan memuaskanmu dan engkau kira itu baik. Tidak ada yang baik di luar roh Allah. Saya beritahu Anda, saya sangat mencintai itu hadirat Tuhan. Makanya tiap-tiap waktu, saya tetap berdoa. Terus. Dengar ini. Sebelum saya tutup, dengar baik-baik. Kita harus selalu mengejar Tuhan. Sampai kita mendapatkan posisi atau daerah aman sekali. Yang membuat kita bisa hidup bagi Tuhan. Kalau tidak, kita duduk sedikitnya. Mengantuk. Tahu? Mata
Saya saking terbiasa dengan doa dan dengan Tuhan. Saya kalau duduk lihat orang, saya tahu orang ini akan ikut Tuhan terus. Kalau saya lihat orang datang di gereja terus dia ngantuk 2-3 minggu, ini orang mau keluar. Pasti dia akan keluar gereja. Percayalah. Dengar baik-baik. Kalau hari ini engkau punya kerinduan akan Tuhan itu berdoa. Jaga. Sebab kalau kerinduan akan Tuhan dia mati. Kau seperti tanah gersang yang merindukan air. Dan tidak turun-turun. Kecuali satu hal. Kau punya mental yang kuat. Untuk mengembalikan kondisimu itu. Sebulan ini saya batuk dan diganggu terus saya berdiri. Yang saya heran kalau saya bawa firman saya bisa berdiri. Habis bawa firman saya KO. Saya diganggu habis-habis sebulan ini. Karena saya ingat ada satu hal lalu yang saya buat. Saya kehilangan hadirat yang dalam. Jadi yang dulu saya bilang kalau saya sakit saya bisa berdoa itu tidak lagi. Dia tahu dia lari kemana. Dan saya terus berjuang. Saya berjuang. Saya ada dapat hadirat. Ada masuk. Tapi saya kehilangan sesuatu hal karena waktu itu tidak tahan. Padahal hadirat dan urapan khusus itu sangat melindungi saya. Biar saya sakit bagaimanapun. Begitu saya berdoa pasti amblas. Nah saya kehilangan itu. Yang lain tidak, itu saja. Senjata itu yang hilang. Membuat saya sengsara sekali. Sekarang dia datang tapi tidak sebesar dulu. Padahal dulu itu biar saya pusing bagaimana asal saya pasang lutut saja. Tidak cukup 15 menit. Itu langsung dia turun begitu kuat. Dan biar saya mau muntah, tidak bisa muntah. Karena waktu dia datang, tidak ada saya rasa. Tapi sekarang, saya harus bayar harga yang mahal. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran yang akan nanti saya bagikan buat Anda. Setelah lengkap pengetahuannya. Setelah saya mengembalikannya. Mau menangis juga tidak bisa, mau berteriak juga tidak bisa. Kalau urapan itu ada. Cuma satu itu yang dulu khusus sekali saya sangat menyukainya. Karena dia sangat melindungi saya. Biar dalam keadaan apapun. Tapi karena ketidaktaatan, dia pergi. Akhirnya saya terbanting sebulan. Kepada Anda. Supaya kita sama-sama belajar. Saya punya kelebihan, saya bagi buat Anda. Anda punya kelebihan, Anda bersaksi, saya tangkap. Kita saling berbagi. Kita tidak boleh sembunyi-sembunyi. Anda belajar dari saya juga belajar dari Anda. Jangan tinggalkan sesuatu hal. Jangan engkau pernah membuang apa yang kau tahu itu berharga. Jangan tunggu dia pergi baru engkau mau ambil kembali. Jangan. Selama dia ada padamu, hargai dia seumur hidupmu supaya dia menemanimu. Tapi saya bilang sama Tuhan, ini baik. Ini supaya saya belajar. Sekarang karena dia datang, tapi tidak seperti dulu. Dan setelah itu saya belajar. Ketika saya biasakan, saudara kalau lihat dulu saya lihat sebuah firman, saya bawa firman seperti ini. Saya duduk di situ, saya mau muntah-muntah biasa. Kalau saya sudah berdiri, urapan dia turun, saya berdiri. Itu masih ada. Tapi yang satu itu, yang belum kembali-kembali yang baik. Jadi hargai semua yang apa yang kau dapat. Dan jangan pernah tidak bergaul dengan Roh Kudus. Dan jangan pernah tidak berdoa lama. Engkau akan dicincang habis-habis sama daging. Lalu engkau bilang, kenapa saya kotor? Kenapa? Tidak berdoa itu berdosa. Karena kalau tidak berdoa Anda pasti buat dosa.
Pelajaran ini kalau diajar di gereja-gereja besar itu, orang lari. Waktu Tuhan beri saya pelajaran, saya bilang, siapa yang mampu bikin? Beri aku jalan untuk mengajar orang ini supaya mereka mampu. Makanya banyak gereja itu tidak melihat Tuhan. Mereka hanya melihat pendeta. Hadirat pun kalau dibegini tidak rasa. Menyanyi pun kosong. Kenapa? Karena gereja bukan jadi tempat kumpulan orang kudus lagi. Tapi orang-orang yang dikumpul, yang kebetulan masuk surga, bahkan kebetulan masuk neraka. Masuk surga pun kebetulan. Neraka kebetulan. Tidak. Neraka pasti. Surga yang kebetulan. Di sini tidak boleh. Anda semua harus tahu jalan ke surga. Ada amin. Ada amin. Anda harus tahu. Bilang di teman kiri kanan. Kau harus tahu masuk ke surga. Engkau harus tahu masuk ke surga. Tuhan Yesus mencintaimu. Bapa menunggumu. Dia sudah membuat rumahmu di sana. Kerjakan firman yang kau barusan dengar ini. Maka engkau akan ada di sana. Engkau akan sukacita dan penuh kemuliaan di sana. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri.